Selamat datang di podcast Kopi. Be free, be competent, be successful. Ya, kembali lagi bersama saya Igede Wedayana Nida SPD TP dari tim kreativitas fotografi dan film. Nah, hari ini merupakan hari yang sangat spesial. Kita telah kedatangan tamu dari tim pengawas SMK Negeri 1 Amlapura yang pada hari ini juga menilai penilaian dari kinerja Kepala Sekolah SMK Negeri 1 Amlapura. Ya, untuk mempersingkat waktu, mari perkenalkan kepada Bapak Ide Bagus Wayan Widiasa, Keniten SPD M Hum. Selamat siang Bapak. Terima kasih. Om Swastiastu. Om Swastiastu, Bapak. Punapi Gatre. Asam kare sehat. Mungkin perkenalkan diri untuk sahabat kopi dimanapun berada. Yang kedua, mungkin Bapak bisa menceritakan karir Bapak mulai dari Bapak pendidikan sampai hari ini sebagai pengawas ataupun guru yang berprestasi secara nasional, gitu Pak. Terus. Terima kasih pada kesempatannya. Saya berbangga sekali bisa ikut di podcast Kopi. Pada siang hari ini bisa bertemu dengan Pak Gede selaku pembina sekolah di SMK Negeri 1 Amlapura. Saya kenalkan, nama saya tadi sudah saya sampaikan, Ide Bagus Wayan Widiasa Keniten. Saya asal dari Gerie Gelumpang, Karangasem, tapi sekarang tinggal di Semarapura, Kelungkung. Awalnya saya guru SMP. Tepatnya di SMP Negeri 3 Abang di Bunutan. Bunutan lumayan itu. Pada saat itu ya jalannya belum sebaik sekarang. Banyak cerita kalau saya sampaikan kalau berkaitan dengan pernah bersekolah di sana. Ada kebanggaan tersendiri bisa membangun anak-anak di sana suka bersekolah. Karena pada saat itu sampai mencari anak-anak kita ke rumahnya agar bisa bersekolah. Astumkare sampai sekarang sekolah itu berkembang amat bagus. Saya lihat di media sosial itu sudah agak bagus. Dan dari sanalah awalnya saya sebenarnya untuk menggeluti dunia tulis menulis, meskipun awalnya juga senang tulis menulis. Awal tulisan saya boleh dikatakan ya pernah dimuat ya di media Surat Kabar Balai Pos khususnya. Itu justru mulai dari cerita anak-anak. Meskipun sebelumnya sudah pernah memenangkan menulis cerpen di Balai Bahasa tahun 1999. Ya, itu juara 3 pada saat itu dengan cerpen judulnya Bekung. Tahun 2000 itu 2000 itu memperoleh juara Harapan 1. Harapannya benar Harapan 1 dan Harapan 2 ada. Itu juga cerpen Kerikan Gangso, itu juga di Balai Bahasa Provinsi Bali. Keduanya berbahasa Bali. Selanjutnya terus menulis di Balai Pos dan media-media lainnya. Sampai pernah tahun 2002 itu memenangkan nulis cerpen tingkat nasional. Terbentuk 5 besar nulis cerpen. Ada sekitar 25 guru dipanggil ke Jakarta pada saat itu di Fatmawati. Boleh dikatakan itu pengalaman pertama bertemu dengan sastra-sastra besar, termasuk dengan Pak Hamid Jabar, Armahum dan sebagainya. Jadi orang-orang orang-orang besar dalam dunia tulis menulis kebanggaan. Itu dan seterusnya terus menulis sampai tahun 2000 awal 2000 itu mutasi ke SMA Negeri 2 Amlapura. SMA Negeri 2 Amlapura tetap menulis dan memacu anak-anak untuk gemar menulis membaca, menulis dan sebagainya. Beberapa anak-anak juga sudah sukses dan sudah terbiasa menulis ya. Sehingga nama SMA pada itu di media massa Balai Pos itu cukup dikenal pada masa-masa itu. Nah, perjalanan saya juga terus menulis sampai 2006 itu mendapatkan Rancage untuk karya sastra Buduh Ngelawang. Menerimanya di UPI Bandung bersama apalagi dengan Pada Bagus Agastya di Bandung. Terus menulis sampai sekarang pun tetap menulis. Ada sekitar
salah 30 buku karya ya sudah disiapkan. Bagus. Bahkan ada buku yang sudah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, judulnya itu Mekal Paris. Dan beberapa peneliti melakukan penelitian karya itu, ya, termasuk diteliti oleh Prof. Daro Putra, seorang guru besar itu di kajian budaya di Udayana yang meneliti tentang kepariwisataan yang ada di karya sastra Mekal Parisnya itu. Dan ya beberapa karya termasuk tanggal 20 ini juga ada dua ya, ada mahasiswa yang mau meneliti buku saya yang buku itu berjudul Lo Dulang Ngiring Desa Made Ngale Bulan gitu. Ya. Dan beberapa juga sudah jadi tesis untuk buku-buku karya saya. Artinya buku-buku nih ke Bapak kerjakan dalam apa namanya keselingan kesibukan Bapak. Bentar, termasuk sekarang karena saking lumayan sibuk bulan-bulan ini lumayan sibuk mengedit saja kadang-kadang belum sempat ada satu karya saya yang belum sempat edit juga. Tetapi di selingan kemarin sempat nulis ulasan tentang karya sastra anak-anak SMK Negeri 1 Manggis itu saya kirim ke media tarkala.co dan sudah dimuat di sana. Itu saya merasa senang, berbangga. Mudah-mudahan di SMK sini juga, saya lihat tadi ada majalah Dinding, udah bagus, bahkan dapat juara, saya juga selamat. Mudah-mudahan majalah-majalah lain juga bisa terproduk. Bahkan kalau bisa ya menulis buku, ya, buku mungkin karya siswa, karya guru, atau kolaborasi antara guru dengan siswa, itu buku. Karena saya selalu berpikir bahwa buku itu adalah rekaman pemikiran kita selama kehidupan kita. Karena buku itulah yang akan mewakili kita kalau kita sudah tidak ada lagi di semesta ini. Di alam itu yang bisa dibaca oleh orang lain. Itu sebagai sejarah utama bagi perjalanan hidup kita. Nah, itu salah satu kebanggaan saya sebagai seorang yang mungkin gemar menulis gitu. Tulis cerpen, tulis ulasan, termasuk keulasan cerpen-cerpen berbahasa Bali, berbahasa Indonesia gitu. Bahkan ada kumpulan cerpen bahasa Indonesia sudah sedang diteliti menjadi tesis begitu. Itu kebanggaannya ada di sana. Orang buku kita dihargai oleh pembaca, dibaca, diapresiasi gitu. Luar biasa sekali hasil karya beliau terkait tentang buku-buku yang terbit baik mulai berkarir sampai sekarang, bahkan ada beberapa buku yang akan diterbitkan dalam bulan ini, Pak. Iya, benar. Ada buku yang belum saya ambil lagi, judulnya Muncul gitu. Belum saya ambil padahal udah terbit ya. Oh iya. Saya ada perasaan gini ya, berusaha itu setiap tahun itu menulis satu buku gitu. Bahkan untuk tahun depan sudah ada raja-rajangan bukunya, tinggal merancang saja gitu. Bahannya sudah ada gitu. Bahkan ada lagi tulisan, sebenarnya buku yang terbit sekarang itu sudah saya rancang 2 tahun lalu gitu. Tapi baru sekarang diterbitkan tahun ini. Untuk mengingat saja perjalanan sejarah kehidupan saya pernah nulis ini dan baik Pak Ide, sebelum kita lanjut perbincangan menarik kita, niki ada suguhan dari tim Tata Boga, niki hasil karya anak-anak Tata Boga. Jadi silakan adik tim di servis untuk menghidangkan. Nah, niki makasih hebat ya. Niki tahu ya, makasih. Dari kami Skansapura Dream with Orange. Iya, makasih ya, Nak ya. Selamat ya, sudah bisa buat gini ya. Gininya ada. Kelas berapa sekarang? Saya kelas 11. Kelas 11, sudah kelas. Iya, kuliner ya. Terus teman, ini. Ya, Ninas nggih? Iya, terus. Ayo, gininya, Adik. Ini juga hasil karya produk Tata Boga yang tadi Pak Ide perhatikan ya. Nah, niki ditampilkan. Nah, niki. Iya. Terima kasih. Iya. Jerinya. Terus nun. Iya. Terima kasih ya. Iya. Bagus ini, mana kreatif. Jadi anak-anak Driki
masing-masing punya keterampilan sesuai dengan jurusannya. Benar. Kalau niki di keperawatan juga ada produk TTS. Pak Ide, kebetulan hari ini TTS-nya belum produksi. Iya. Apa teh teleng segar. Nah, bagus nih Kak. Ini juga kemarin sempat ditampilkan juga. Nah, yang lanjut Pak Ide ini terkait penilaian PKKS hari ini dilaksanakan. Punapi untuk terkait penilaian penilaian di SMK 1 Amlapura nih Pak. Ya, mungkin sebelum kita saya sampaikan bahwa setahun 2000 saya berasal di SMA 2 Amlapura dari 2000 sampai 2013. 2013 itu mewakili Bali ke nasional. Juara 1 guru berprestasi tingkat nasional, makanya sempat ke Eropa gitu ya. Makanya sempat ke keluar Jerman ya, ke jadi jalan-jalan tapi dapat ilmu Pak. Ya. Makanya tahu gitu, modal-modal gini tahu. Ke Jerman, dari itu ke Paris, Prancis, Belgia, terakhir ke Belanda itu. Jadi ya tahulah daerah perkembangan ilmu di luar negeri mungkin benar ya. Ke sekolah-sekolah. Salah satunya itu dengan uji kompetensi. Ternyata di sana sudah awal dia sudah pakai uji kompetensi. Gitu saya lihat ada uji, udah sesuai gitu. Nah, itu termasuk sekarang ada mau makan bergizi itu. Sana sudah dari awal gitu. Udah modal, senang sekali karena pernah ikut Andre juga makan di sana gitu. Gitu aja mungkin dia makannya gitu. Nah, berkaitan dengan PKKS, dia kerja kepala sekolah, ini kerjaan rutin sebenarnya. Karena modelnya sekarang memang tidak sama seperti tahun-tahun sebelumnya. Karena sekarang itu mengacu pada akreditasi. Kalau satuan pendidikan itu sudah terbiasa dengan mengisi isian deskripsinya itu, nanti kalau akreditasi ya sudah terbiasa ya. Tinggal melengkapi administrasi saja. Sudah itu ya nyaman-nyaman saja gitu. Karena yang intinya sekarang ya Pak, sekolah itu merefleksi diri. Apa yang sudah dilakukan, apa yang belum, dan apa rencana ke depannya dari berdasarkan hasil penilaian kerja kepala sekolah ini. Meskipun namanya penilaian kerja kepala sekolah itu ya dinilai bukan kepala sekolahnya saja, tapi satuan pendidikannya ya, karena ya dari guru, dari peserta didik juga, dari GTK, termasuk alumni lingkungan sekolah itu penting sekali. Karena dari sana kita dapatkan sumber-sumber ilmu, sumber-sumber data yang apa yang harus kita lakukan di satuan pendidikan ini. Dan ini tidak membandingkan sekolah, tidak, tetapi apa yang ada di sini, ada di sekolah ini, tidak membandingkan sekolah SMK 1 Amlapura dengan SMK 1 yang lainnya atau dengan sekolah-sekolah tidak, tapi kita melihat yang lalu, pengalaman lalu, itu yang sudah baik kita lanjutkan, apa yang belum apa harus kita lakukan. Itu intinya merefleksi diri. Baik itu refleksi itu bukan hanya kepala sekolah saja, tidak. Refleksi guru, refleksi pegawainya, GTK-nya, semua warga satuan pendidikan itu. Menurut apa yang sudah saya lakukan selama 1 tahun ini ke depannya yang baik kita lanjutkan dan kembangkan sehingga pelayanan kepada peserta didik itu semakin optimal. Harus diperbaiki ya. Harapannya kan sekolah yang dicita-citakan itu bisa cepat terwujud. Misalnya ya gurunya suka belajar, suka berbagi, suka berkolaborasi, senang merefleksi diri, ya, senang berbagi juga. Sehingga satuan pendidikan itu memberikan vibrasi positif pada lingkungannya ya, dan juga pada lingkungan dalam konteks yang lebih luas. Itu konsep dasarnya dari penilaian kerja kepala sekolah. Pengaruhnya apa namanya antara penilaian ini dengan apa namanya penilaian sekolah ke depan, jangka ke depan, terkait entah itu baik atau buruk terkait penilaian kinerja kepala sekolah. Ya, saya pikir tidak terlalu banyak gini ya. Yang penting kuncinya apa yang sudah kita usahakan baik, apa yang sudah baik itu kita kembangkan, dan itu yang perlu diperbaiki itulah yang diusahakan menjadi lebih baik ke depannya. Memang kalau cara penilaian kan ada
ada Instrumen cukup, ada baik, ada Iya. amat baik dan sebagainya. Itu tapi intinya bukan di sana sebenarnya saya lihat itu. Tapi apa upaya satuan pendidikan ini menjadi lebih optimal memperdayakan sumber dayanya itu ya, sumber daya kan termasuk guru dan sebagainya, ada sumber budaya. Saya berbangga sekali dari anak-anak masih kelas 11 itu sudah satu bisa menjahitan, sudah bisa metembang, sudah bisa nyurat lontar, sudah bisa nabuh, sudah menari, pelestarian bahkan budaya. mungkin di sekolah lain tidak ada Kegiatan apa namanya, ada ekstra topeng ya. Iya, Selama saya keliling itu belum ada ekstra topeng, tapi di sini juga justru ada. Ada ekstra topeng. Itu kan bagian dari memperkaya anak-anak kita. Budaya Bali itu akan tetap melekat. Dia boleh pemikirannya keluar maju dan sebagainya, tapi budaya ini harus dia tetap jaga. Sebagai generasi muda Bali ke depannya harus kuat budaya. Dia tahu adat, ada budaya. Itu kan bagian-bagian elemen-elemen orang-orang Bali itu, yang manusia-manusia Bali yang menjaga budayanya. Sekaranglah tugas kita selaku pendidik, selaku orang tua kedua yang ada di satuan pendidikan ini, memperkaya budayanya dia. Itu mudahan budaya-budaya lain termasuk kuliner pun, budaya kuliner pun itu perlu dibudayakan lagi, dilestarikan. Siapa tahu nanti budaya-budaya kuliner kita bisa masuk ke ranah yang lebih luas gitu. Jadi kalau Diki guru-gurunya rata-rata ada bidang seni, dia akan meluangkan waktu anak-anak untuk, kalau ada yang minat untuk nari, ada ngigel seperti tadi dopeng, ya diajarkan secara apa namanya, meluangkan waktu lah di jam-jam kosong nih. Iya, artinya guru itu sudah mengetahui kebutuhan anak saya belajar ini loh gitu. Ada yang suka menulis, tadi ada jurnalistik saya lihat, sudah itu ada yang suka Bali, belum tadi ada Bali, dan mungkin juga tentang ekstra lain, banyak ekstra kan itu beragam. Sehingga kita memberikan pelayanan yang optimal kepada anak-anak itu. Ya, sedikit ilmu kita, tapi nanti dia kembangkan bisa menjadi lebih luas lagi. Dia yang mengembangkan ilmu kita, hanya boleh katakan semacam motivator untuk anak-anak kita, sehingga dia satu menjaga dirinya sebagai manusia Bali, menjaga keilmuannya, sudah itu juga bisa menghidupi dirinya. Ya, kalau ke SMK kan bisa bekerja dia. Utamanya sekali orang SMK pasti bekerja. Ya syukur kalau bisa melanjutkan, apalagi bisa berwirausaha, syukur sekali gitu. Tapi utamanya kan bisa bekerja. Tadi saya lihat tayangannya yang alumni itu sudah bisa kerja di kapal pesiar, termasuk angkatan pertama tadi. Angkatan pertama di sini karena saya tahu itu angkatan pertama 2013 2014 itu. Angkatan pertama hadir bekerja di rumah sakit, sudah punya home care, wah bagus itu, dan dia menerapkan ilmunya apa yang dia dapatkan di sekolah, dia apa namanya, terapkan kembali di masyarakat. Dia punya makna dalam hidupnya gitu. Anak ini punya bermakna gitu. Terkait lanjut Pak Inki, terkait tanggapan Bapak dari pelaksanaan di PKKS Sapunawi Pak. Jujur saya bagus sekali, saya senang sekali. Anak-anak juga sudah menunjukkan satu sikap etika menyambut tamu seperti apa. Tidak hanya anak-anak juga, staf manajemen saya pikir mempersiapkan sebuah pertemuan yang begitu bagus, begitu asli, menata itu kan perlu energi, perlu waktu, perlu orang-orang yang mengetahui tata pengaturan seperti itu. Saya pikir saya ucapkan terima kasih kepada kepala sekolah, komite, Dudi, dan mungkin dari ICA juga, dari PHRI juga sudah hadir, sudah meluangkan waktunya itu hampir setengah hari ada di sekolah SMK Negeri 1 Ablapura lebih dari itu lebih dari 4 jam di sini. Dan dia menikmati suasana keliling sekolah tadi. Cerada langsung kan refreshing sempat lihat sekolah ini yang asli ini. Terkait kesan-kesan Bapak terkait sekolah niki Sapunapi. Saya berkesan, jujur kesan saya sudah senang karena saya mengikuti sekolah ini dari 2013, bahkan dulu pengawas itu pernah berkantor di sini. Pengawas kabupaten. Kabupatennya pernah bertugas di sini. Sudah itu melihat tadi juga lihat bangunan baru. Wah, ini rasanya dulu ada
ilalang banyak di sana Iya. gitu. Dan sekarang sudah menjadi bangunan bertingkat gitu. Cukup bagus itu asri. Bahkan burung pun itu sampai sempat membuat sarangnya di pohonan iya. yang notabene Beda- ya beda dekat lah. dengan kita. Iya. Itu artinya apa? Binatang kan instingnya itu tinggi dia. Iya. Nah, insting untuk ini ternyata dia nyaman di sini. Iya. Gitu. Kalau tidak seperti itu dia pasti akan ya tinggi buat sarangnya gitu. Tapi ternyata ya mungkin bisa diambil saja, sarangnya bisa diambil, tapi di sini tidak ada yang mengganggu kan gitu. Iya. 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 Lanjut Demun Pak. Iya, Mungkin nah, terkait nah. minum dan ininya. Niki kuenya kenten Demun. Ini ampun, udah. Iya. Lanjut untuk terkait kenten ini hal yang perlu diperbaiki nih Pak untuk kedepannya terkait Ya, PKKS ataupun terkait tentang lingkungan sekolah itu yang perlu disarankan. Mungkin yang perlu kita tingkatkan satu sarana. Iya. Sarana karena bagaimanapun juga perkembangan itu pasti akan marah kemajuan. Saya selalu berharap agar sarananya itu terus mengikuti perkembangannya zaman itu sehingga pembelajaran di sekolah nyambung dengan yang ada di industri. Dan itu dengan lingkungannya terus dijaga, terutama kebersihannya bagus dan ada pengolahan sampah, pemilahan sampah itu sudah bagus, sudah itu terus dijaga. Mungkin nanti ada perlu pencacah sampah, mungkin ya perlu dipersiapkan. Mungkin nanti Ya. tahun depan ketika diadakan. Ya, sehingga pengolahan itu lebih cepat, tidak langsung lebih cepat dia menjadi sampah organik gitu. Dan juga ya saya harapkan kerjasama guru, pegawai, kepala sekolah dengan semua warga ini tetap terjalin komunikasi yang harmonis, yang nyaman, saling menghormati, dan juga ya menjaga kedisiplinan selaku kita sebagai orang tua yang ada di sekolah gitu. Iya. Ampura Pak Ide tadi yang terlewatkan terkait Bapak dalam selaku pengawas nih ke tahun berapa Pak mulai sampai sekarang ke? Iya. Tahun 2014, 2013 kan mewakili Bali, yaitu juara 1 nasional. Nah, begitu dapat kejuaraan ya mungkin semacam penghargaan zaman itu. Karena saya selalu ditawari, saya ingat sekali mau jadi apa gitu, karena saya ditawari jadi kepala sekolah, jadi pengawas, jawaban saya aneh, jadi guru saja gitu. Oh, enggak boleh gitu kan. Oh gitu. Iya, kalau gitu baiklah. Tadinya diskusi dengan kakak. Udah beliaunya almarhum itu sudah ya dia juga pengawas saja gitu. Ya baiklah kalau gitu saya ikut jadi pengawas saja gitu. Makin pengawas ring SMA SMK. Sebenarnya bisa saja baik itu SMA SMK, tapi pokok untuk sekarang itu khusus untuk SMK saja. SMK. Gitu, ya. Saya mengawasi Kelungkung dan satu di Karangasem. Gitu. Oh iya. Kalau SMK 1 Manggisnya, kalau Kelungkung sampai ke Nusa Penida. Nusa Penida. Yang kebetulan aslinya Nusa Penida. Oh, apalagi kata Nusa Penida dari mana Pak? Yang Sampalan. Oh, Sampalan di pelabuhan itu kan? Iya, di pelabuhan segitiga. Iya. Ya, orang tua yang ininya Rike Kulan yang lahirnya di Karangasem. Oke, saya sering ke Nusa. Kemarin tanggal 9 ke Nusa. Oh iya. Baik, terakhir Pak Ide Niki terkait tip and trik sebagai guru yang profesional Niki. Nanti siapa tahu nanti guru maupun siswa yang lain yang mendengarkan tentang podcast Kopi Niki biar ada yang diterapkan. Untuk kita selaku pendidik itu yang mencintai tugas. Kalau kita sudah cinta dengan tugas kita, ya saya pikir pasti akan jadi profesional itu. Secara alami begitu. Ya cuma kan mencintai tugas, ya belajar, suka berdiskusi, melihat kemajuan gitu. Karena kalau guru tidak senang belajar kan dia akan tertinggal terus gitu. Dia harus suka belajar. Suka belajar, artinya banyak membaca literasi dalam konteks luas, bukan hanya membaca teks buku bukan aja. Literasi kalau kita mungkin di SMK ya literasinya yang membaca tentang peluang-peluang kerja gitu ya, peluang karir, karir ke depannya, di samping membaca sesuai dengan arahnya perkembangan zaman.
Nah, mungkin terakhir Pak Ide terkait tentang SMK Negeri 1 Amlapura, 3 kata nih. Nah, tapi yang bisa menjadi kesan Pak Ide bagus. Iya, tadi kan sudah disampaikan di sana. Saya senangnya apa? Disiplin, kompetitif, dan mandiri. Ya, oke ya. Jadi itulah perbincangan kami dari Bapak Ide Bagus Wayan Widiasa Keniten SPDM Hum. Beliau merupakan pengawas dari pengawas SMK, terutama di SMK daerah Klungkung dan Nusa Penida, dan satu lagi di Karangasem, tepatnya di SMK 1 Manggis. Baik, sahabat kopi, demikian perbincangan dari kami. Sebelumnya kegiatan ini disponsori oleh Hotel Nirwana SMK Negeri 1 Amlapura. Yang kedua disponsori juga oleh hidangan dari Tata Boga, ada Orange Skansapura dan Cookies Skansapura. Nah, nantikan kopi Skansa berikutnya bersama saya IGD Wedayana Nida pada channel YouTube SMK Negeri 1 Amlapura. Saya tutup dengan podcast kopi, be free, be competent, be successful. Sampai jumpa.